Baik, selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah Tour Conducting. Kali ini kita akan membahas rutinitas tour leader yang lain, yaitu each day routine. Hal pertama yang ingin kita bahas yaitu inform the group of the day's times and events first thing in the morning. Maksudnya salah satu rutinitas yaitu setiap harinya di dalam pertemuan dengan wisatawan itu kita bahas kepada mereka yaitu apa saja program mereka hari ini. Jadi itu dijelaskan kita mulai jam berapa, kemudian mengunjungi apa saja, apa yang harus dipersiapkan. Itu di pagi-pagi itu saat bertemu wisatawan di lobi hotel, hal ini kita sampaikan. Jadi mereka tahu apa yang akan mereka jalani dalam hari tersebut sehingga bisa mempersiapkan diri lebih baik. Nah, memang sebelumnya juga akan kita sampaikan. Jadi sehari sebelumnya ketika tamu akan beristirahat, kita akan mengulas apa yang akan dilakukan aktivitas untuk keesokan harinya. Nah, demikian pula pada setiap harinya di pagi hari itu kita sampaikan lagi untuk mengingatkan apa saja program kita hari ini. Nah, dengan demikian apabila ada hal yang harus dipersiapkan, siapa tahu ada wisatawan yang terlupa, mereka bisa menyiapkan hal-hal yang perlu dipersiapkan. Kemudian ini juga menjadi salah satu rutinitas kita sebagai tour leader. Kita harus mencari tahu apakah ada aktivitas khusus pada hari tersebut. Nah, ini biasanya dilakukan sehari sebelumnya. Jadi kita cari informasi besok apakah ada event khusus di tempat-tempat yang akan kita kunjungi atau mungkin di rute-rute yang akan kita lewati. Nah, siapa tahu ada festival, ada parade, atau mungkin ada konser gratis. Kita bisa menyarankan kepada wisatawan untuk melihat hal-hal seperti itu. Nah, contohnya misalnya di Bali, ketika kita berjalan sesuai dengan itinerary, namun ada informasi ada satu upacara yang menarik misalnya. Nah, itu kita bisa sampaikan kepada wisatawan, siapa tahu mereka berminat untuk mampir atau singgah untuk melihat upacara yang menarik itu. Selanjutnya, ini adalah rutinitas saat kita membawa wisatawan di dalam bis. Sebelum turun dari bis, kita harus memberitahu kepada mereka apa yang akan kita kunjungi dan apa yang kita harus antisipasi dari tempat yang akan kita kunjungi tersebut. Misalnya ketika kita turun itu katakanlah tempat yang kita kunjungi perlu berjalan kaki misalnya selama 30 menit atau mungkin sepanjang 200 meter. Nah, itu kita beritahukan sebelum turun dari bis sehingga wisatawan bisa mempersiapkan diri. Atau kita bisa beritahu jika misalnya kondisi tempat yang akan kita kunjungi itu cuacanya panas sehingga wisatawan bisa mempersiapkan topi atau mungkin payung. Atau misalnya ketika ada tempat yang dikunjungi itu terdapat hewan-hewan yang nakal, misalnya seperti kera. Nah, itu harus diberitahu sebelum kita turun sehingga wisatawan bisa mengantisipasi. Juga kita beritahu jika misalnya tempat yang dikunjungi sulit menemukan toilet, sehingga sebelum kita berangkat berjalan ke tempat daya tarik tersebut, ketika turun dari bis kita bisa mempersilahkan wisatawan untuk pergi ke toilet terlebih dahulu. Nah, mungkin hal-hal lain misalnya bagaimana menemukan tempat parkir kita ketika setelah masuk ke tempat wisata, siapa tahu ketika keluar itu lokasinya sulit untuk menemukan kembali tempat parkir. Nah, ini juga harus diberitahu sebelum kita turun. Kalau perlu dicatat nomor bisnya atau bahkan kita bisa sarankan untuk mengambil foto dari nomor bis yang kita tumpangi.
Sehingga misalnya ada wisatawan yang terpisah dari rombongan dan ingin kembali ke bis, mereka punya acuan untuk mencari bis mereka. Pastikan juga kita sebagai tour leader setelah kunjungan ke tempat wisata itu kita harus lebih awal atau lebih dulu berada di area bis tempat kita parkir sebelum wisatawannya datang. Nah, ini juga untuk mengantisipasi ketika ada wisatawan yang kesulitan mencari bis kita, kita bisa membantu mereka. Nah, jadi kita sudah standby ada di sekitar bis sebelum wisatawan datang dari tempat wisata itu. Nah, jika ini kita memberi waktu luang ya kepada wisatawan untuk mengeksplorasi sendiri. Nah, jadi kita bisa kembali ke bis lebih dulu sambil berjaga-jaga, siapa tahu ada wisatawan yang kembali ke bis dan perlu bantuan. Nah, ini ketika meninggalkan bis untuk turun ke tempat wisata, jadi ketika bisnya sampai di objek wisata, sebelum kita melakukan kunjungan, itu di atas bis kita beritahu dulu waktu persisnya jam berapa mereka harus kembali. Nah, ini seringkali lebih efektif dibandingkan kita memberi rentang waktu tertentu. Misalnya, wisatawan diharapkan setelah mengeksplorasi tempat wisata itu untuk kembali ke bis dalam waktu, kita beri waktu 1 jam misalnya. Nah, itu biasanya ukuran 1 jam itu untuk wisatawan tidak terasa. Jadi ada yang bisa lebih ya, nanti bisa terlewat. Nah, jadi akan lebih efektif contohnya memberi waktu yang spesifik. Nah, di sini contohkan kita lihat jam kita ya setelah disamakan di hari pertama. Nah, sekarang jam atau pukul 2 lewat 15 menit. Nah, mohon kembali ada di bis pada pukul 2.30. Mungkin itu lebih efektif. Nah, ini hanya contoh, hanya 15 menit ya, mungkin kurang. Katakanlah kita turun di bis sampai di tempat wisata jam 3 sore, kita ingin memberi waktu 1 jam. Sampaikan kepada wisatawan, mohon berada di bis kembali pukul 4 sore. Nah, jadi itu lebih efektif, sehingga sama-sama nanti melihat waktu. Itu tidak rancu dalam mengukur berapa lama, 15 menit atau 30 menit, sehingga semuanya sama-sama melihat acuan waktu yang sama. Ketika wisatawan kembali ke bis, kita harus memastikan semua wisatawan sudah kembali. Jadi kita harus hitung betul-betul, jangan sampai ada yang tertinggal. Nah, hitungan kita di awal ketika berangkat itu harus kita ingat-ingat, dan harus sama setiap kali kita turun di tempat wisata. Ini seringkali juga ada yang menganggap sepele dan juga ada yang mendelegasikan kepada teman wisatawannya. Nah, jadi contohnya ada tour leader yang mengatakan, tolong dicek teman sebelahnya apakah sudah lengkap atau belum. Nah, ini juga akan menjadi akibatnya fatal ketika wisatawan yang kita tanya itu kurang peduli. Nah, jadi misalnya ingin segera berangkat, mengatakan ya sudah lengkap, kita begitu berangkat ternyata ada yang tertinggal. Jadi ini juga sebisa mungkin dihindari, jangan mendelegasikan kepada wisatawan. Pastikan kita sendiri yang menghitung dan semuanya lengkap. Nah, kita juga sering teledor karena menganggap setiap kunjungan itu selalu lengkap. Nah, jadi kita menganggap tidak penting lagi menghitung wisatawan yang ada di bis. Ini juga kadang-kadang ada wisatawan yang masih di toilet. Nah, kita berasumsi semuanya sudah lengkap, lalu bisnya berangkat. Nah, ternyata ada yang tertinggal. Nah, jadi saran saya itu setiap kali setelah kunjungan atau setelah makan siang atau setelah toilet stop ya, itu dihitung kembali sebelum bisnya berangkat.
Kemudian di atas bis setelah kunjungan, ketika kita berjalan lagi bisnya, beritahu wisatawan apa yang akan dikunjungi selanjutnya, apa yang akan terjadi selanjutnya, atau acara berikutnya. Misalnya, selanjutnya kita masih ada kunjungan ke tempat wisata yang lain. Atau selanjutnya, saat ini kita menuju tempat makan siang misalnya. Itu diberitahukan kepada wisatawan, atau juga di perjalanan bisa mereview tempat yang baru saja kita kunjungi. Nah, kita bisa tanya apa yang menarik di sana, terus pendapat mereka bagaimana. Itu juga menjadi bahan untuk evaluasi dan juga bahan untuk membangun hubungan komunikasi dengan wisatawan. Nah, ketika naik dan turun ke atas bis atau ke dalam bis, itu kita juga bisa membantu wisatawan ketika mereka masuk atau ketika mereka keluar ya. Ketika naik atau turun dari bis, juga ketika bisnya misalnya terpaksa berhenti di bahu jalan. Nah, itu jangan sampai nanti lalu lintas membahayakan wisatawan yang turun dari bis tersebut. Jadi kita harus memastikan semuanya aman. Juga ketika menyeberang jalan, kita bisa minta bantuan kepada driver juga untuk membantu menyeberangkan bersama-sama dengan kita. Ketika yang lebih berbahaya adalah ketika bis berhenti di sisi jalan yang berlawanan. Artinya ketika pintu turunnya itu ada di jalur di mana mobil lain melintas. Nah, ini juga harus hati-hati untuk menjaga jangan sampai ada yang tertabrak. Di atas bis juga kita harus mengatur tempat duduk. Apabila sudah disepakati ada rotasi atau bergiliran tempat duduknya, nah ini juga kita harus sampaikan dan pastikan rotasi itu berjalan. Kita juga bisa berjalan-jalan di atas bis untuk menyapa anggota grup kita, kemudian ngobrol santai dengan mereka. Nah, ini untuk membangun hubungan agar mereka juga merasa bahwa kita adalah hostnya, kita adalah tuan rumah, sehingga di bis juga jika memungkinkan itu kita bisa berjalan-jalan ya ke belakang, pastikan wisatawannya nyaman, atau mungkin ditanya apakah ada yang perlu bantuan kita. Kita juga boleh ketika tidak menyampaikan informasi atau interpretasi, atau mungkin sedang tidak ada local guide di situ, kita bisa membangun obrolan-obrolan yang ringan. Dalam waktu-waktu luang kita, misalnya ketika kunjungan wisatawan ke satu tempat wisata, kita memberi waktu luang kepada mereka. Artinya kita juga memiliki waktu luang sendiri. Nah, ini kita bisa gunakan untuk merekonfirmasi semua reservasi yang telah dibuat. Pastikan kita lihat di itinerary kontak person yang ada di sana. Kita bisa hubungi mereka dan memastikan semuanya sudah disiapkan. Misalnya ketika kita sedang di satu tempat wisata dan tempat berikutnya adalah makan siang, ketika wisatawan mengeksplorasi tempat wisata itu sendiri, kita bisa merekonfirmasi makan siang di restoran yang akan dituju. Bisa juga ketika hari sudah petang dan kunjungannya sore hari, kita bisa melakukan rekonfirmasi untuk keesokan harinya. Misalnya kita juga ngobrol dengan sopirnya untuk besok seperti apa, itu juga bisa dilakukan di waktu luang. Jika tidak dilakukan pada saat makan misalnya. Nah, kemudian ketika besoknya misalnya ada pertunjukan yang akan kita tonton, kita juga bisa merekonfirmasi pada sore harinya. Ketika hari berakhir, kita bisa memberikan wisatawan outline atau garis besar secara umum apa yang akan dilakukan keesokan hari. Nah, jadi di atas bis, ketika kita mau kembali ke hotel, kita bisa ulas program secara umum untuk keesokan harinya. Nah, juga mungkin untuk
malam harinya ketika mereka istirahat di hotel, kita bisa sampaikan lagi tentang pelayanan apa saja yang sudah disiapkan. Misalnya kalau ada makan malam, itu disampaikan, atau kalau tidak pun kita sampaikan juga. Nah, kalau kita ada acara makan malam, tentunya kita bisa beritahu setelah makan malam ketika bisnya akan menuju ke hotel, pulang ke hotel. Nah, di atas bis kita sampaikan apa program untuk keesokan harinya, dijemput jam berapa, nah kita akan ada di lobi hotel pukul berapa, dan sebagainya. Nah, setelah sampai di hotel, ketika turnya berakhir, kita antarkan ke hotel, wisatawan turun, itu kita langsung cek di atas bis, di tempat duduknya, di kolong tempat duduk, kemudian di kompartemen tempat penyimpanan barang, di atas tempat duduknya, itu kita cek jangan sampai ada yang tertinggal. Apakah itu barang-barang belanjaan wisatawan, atau tas mereka, atau topi, atau payung, atau mungkin juga barang-barang belanjaan. Nah, jika kita menemukan ada barang yang tertinggal, kita bisa amankan dan kita turun ke lobi ya. Nah, kemudian kita tanya kepada grup kita apakah ada yang tertinggal barangnya. Jadi ini juga jadikan sebuah rutinitas yang kita jadi kebiasaan sehari-hari. Nah, demikian beberapa rutinitas yang mungkin perlu kita lakukan ya ketika kita membawa wisatawan. Tentunya cukup banyak ya. Mungkin ini harus kita melatih diri sendiri. Jadi semuanya itu akan menjadi kebiasaan kita secara rutin dan otomatis kita lakukan. Tapi jangan juga terlalu khawatir jika ada beberapa hal yang kita terlupa. Biasanya ada juga wisatawan yang membantu untuk mengingatkan kita. Nah, juga sudah lumrah karena mereka juga punya kepentingan agar turnya bisa berjalan dengan baik. Bahkan mungkin ada beberapa wisatawan yang lebih cerewet ya untuk terus menanyakan kepada kita apakah makan sudah rekonfirmasi atau belum, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, tapi ketika kita sudah berlatih, ini akan menjadi kebiasaan. Jadi kita harus terus banyak melatih diri dan juga mungkin banyak belajar terus. Baiklah, itu beberapa hal ya untuk each day routine setelah kita pelajari tour preparation, kemudian ada first day routine, dan sekarang each day routine. Itulah video ini kami akhiri di sini. Terima kasih atas perhatiannya.